Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sesuai jadwal kita malam ini, kegiatan kita malam ini adalah penyuluhan anti korupsi terkait dengan strategi penanggulangan korupsi. Topik kita malam ini adalah bersama Apip libas koruptor. Namun sebelum memulai, perkenalkan saya Ishar Iskandar, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu. Namun sebelum kita memasuki materi, perkenankan saya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan penyuluhan ini. Yang pertama adalah mengingatkan kembali peran pemuda sebagai agen perubahan. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada pemuda akan bahaya laten korupsi terhadap masa depan bangsa. Dan yang ketiga, meningkatnya pengetahuan. Jadi diharapkan dengan kegiatan penyuluhan ini, generasi muda dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap nilai-nilai anti korupsi, dampak korupsi, dan mampu mengajak lingkungan sekitarnya untuk turut serta aktif melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir adalah menyadarkan dan mewujudkan perilaku anti korupsi. Baik, di dalam pemberantasan korupsi dikenal ada beberapa falsafah dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah korupsi bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Tentu kita sepakat. Yang kedua, korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, korupsi bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dan yang keempat, korupsi bertentangan dengan nilai-nilai moral. Selanjutnya, korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, korupsi dapat menimbulkan ketidaktentraman, ketidakpercayaan antar masyarakat. Yang ketujuh, korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir adalah korupsi dapat menghancurkan suatu negara. Jadi inilah yang kami rangkum sebagai aspek falsafah pemberantasan korupsi. Kemudian mendengar kata korupsi tentu kita bertanya-tanya, korupsi itu apa sih korupsi? Jadi sesuai yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan secara yuridis, definisi korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi itulah definisi korupsi berdasarkan undang-undang tersebut di atas. Kemudian pengertian lain. Yang pertama, korup artinya busuk.
suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, korupsi. Artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok. Dan yang terakhir adalah koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi. Jadi koruptor itu adalah pelaku korupsi itu sendiri. Ada beberapa penyebab korupsi atau penyebab terjadinya korupsi. Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi adalah yang pertama adalah keserakahan atau greed, di mana setiap insan manusia itu memang mempunyai potensi keserakahan menurut Ghosn Theory. Yang kedua adalah kesempatan, opportunities. Jadi kesempatan juga menurut Ghosn Theory merupakan faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi. Yang ketiga adalah kebutuhan. Tentu setiap insan itu juga mempunyai kebutuhan atau needs di dalam melakoni hidup. Dan menurut teori ini juga kebutuhan itu atau needs merupakan faktor-faktor penyebab korupsi. Dan yang terakhir adalah exposure atau pengungkapan. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu strategi pencegahan korupsi. Jadi strategi pencegahan korupsi yang telah dicanangkan itu mengintervensi beberapa aspek. Yang pertama adalah identifikasi atau pemetaan yang melingkupi survei integritas sektor publik. Yang kedua, pihak penilaian inisiatif anti korupsi. Dan yang terakhir adalah survei persepsi masyarakat. Intervensi selanjutnya adalah terhadap sistem. Sistem itu melingkupi kajian sistem administrasi, corruption impact assessment, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, dan panduan penanganan konflik kepentingan. Jadi inilah yang diintervensi sekaitan dengan sistem itu. Intervensi selanjutnya adalah terhadap individu. Individu itu yang melingkupi program pendidikan atas anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Intervensi selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan dalam hal ini melingkupi observasi layanan publik. Dan yang kedua adalah pemantauan action plan terhadap hasil kajian dan observasi. Intervensi terakhir adalah koordinasi dan supervisi, yang di dalamnya mencakup inspeksi mendadak, koordinasi APIP. APIP dalam hal ini aparat pengawas internal pemerintah, yang dikenal dalam pemerintahan kabupaten itu adalah inspektorat kabupaten. Jika di provinsi itu adalah inspektorat provinsi dan BPKP, kemudian inspektorat jenderal. Jadi itu adalah lembaga-lembaga di bawah naungan APIP, aparat pengawas internal. Dan yang terakhir yang diintervensi adalah supervisi terhadap pelayanan publik. Sekaitan dengan strategi pemberantasan korupsi, berdasarkan pasal 1/3 Undang-Undang 30 tahun 2002 bahwa strategi pemberantasan korupsi itu melingkupi penindakan peran serta masyarakat yang sesuai dengan PP 71 tahun 2000
Dan yang terakhir adalah pencegahan, di mana pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Jadi lagi-lagi dalam hal ini peran serta masyarakat itu memang sangat-sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan strategi pemberantasan korupsi di negara kita. Kemudian perbaikan sistem itu di mana kita mengenal bahwa sistem yang baik dapat meminimalisir korupsi sehingga harus ada perbaikan atas sistem yang rumit. Kemudian terkait dengan edukasi dan kampanye, hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman tentang korupsi itu sendiri. Maka dari itu edukasi dan kampanye menjadi bagian yang penting dan strategis dalam pencegahan tindakan korupsi. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada malam ini. Ini merupakan bagian daripada edukasi dan kampanye. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini adik-adik generasi muda juga dapat berperan serta dalam pencegahan tindakan korupsi. Ini saya mencoba menyimpulkan bahwa di dalam strategi pemberantasan korupsi itu tentunya generasi muda, adik-adik generasi muda itu kita berharap dapat memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Nah, tentunya dengan paparan-paparan yang saya sampaikan tadi itu adik-adik bisa mengambil peran, memilih bahwa dalam peran mana saya dapat berperan dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena dengan berperannya adik-adik generasi muda, itu bisa membangun Indonesia bersih dari korupsi. Kemudian dapat mewujudkan masyarakat Indonesia dan bebas. Dan yang terakhir adalah mewujudkan negara impian, negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi. Jadi endingnya nanti akan ke sini adik-adik, diharapkan bahwa betul-betul bisa berperan serta berperan aktif dan secara kontinu dapat mengambil peran dalam langkah pemberantasan korupsi di negara kita. Sebelum berakhir, saya tutup acara kita malam ini. Perkenalkan saya sebuah berpantun. Burung elang terbang di udara, terbang tinggi menembus awan. Karena korupsi sudah merajalela, kita harus bersatu untuk melawan. Demikian kegiatan kita malam ini, kegiatan penyuluhan. Semoga kegiatan kita malam ini dapat bermanfaat bagi adik-adik generasi muda dan dapat menjadi bahan pelajaran dan dapat diterapkan pada lingkungan sekitarnya dan secara khusus kepada masyarakat yang ada di kota tercinta kita ini, daerah tercinta kita, yaitu Kabupaten Pasangkayu. Demikian, sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.